Voltagers, welcome back to Voltage Online Service. Excited banget nih untuk ikut ibadah hari ini. Tapi sebelum itu, kakak punya pesan cinta buat kalian. Jauh di mata, dekat di hati. Jadi meskipun jauh di mata, kalian tetap dekat di hati kakak dan kakak-kakak yang lain. Udah, daripada main gombal-gombalan, mending kita main beneran yuk. Kakak punya games nih, namanya Guess the Word. Tapi sebelum itu, kalian bisa buka link yang ada di sini. Atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di sini. Cara mainnya gampang banget nih guys. Sebagian besar kalian udah pasti tahu. Jadi kakak punya beberapa kata yang nanti akan sengaja diplesetin untuk kalian tebak satu kata yang sebenarnya apa. Kita coba ya. Kakak punya kata fall, touch, one, line, share, fish. Jadi fall, touch, one line, share, fish. Kalian bisa tebak nggak tuh kata-katanya apa? Gampang banget kan? Jawabannya Voltage Online Service. Langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Kakak punya kata rest, pack, fury. Yang kedua, kakak punya kata calm, unique, get. Yang ketiga, kakak punya kata act, pull, low, jazz. Yang keempat, ada inch, spy, dan airing. Yang kelima, ada fat, hers, they. Gimana guys gamesnya? Susah-susah gampang? Kalau buat Voltagers mah easy peasy. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama. Persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami siap juga untuk dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Voltagers, keep on fire and let's praise Jesus. Come on, clap your hands in the air in 1, 2, 3, woo! Sing. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. We enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere.
shout His name over all. Turn it up, His sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Come on, give Him a shout of praise. Come on. Kita lompat sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3, go! Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti dak menari, sebab inilah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yeah! Kami memuji-Mu Tuhan, kami masuk ke gerbang-Mu dengan bersuka cita. Mari sorakan haleluya. Woo! Musik memuji Tuhan, come on! Keraka. Satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan, Mari bersama mari bersama, kita melompat. Sekali lagi, satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan, Mari bersama bersama, kita melompat. Kita lompat sama-sama ya. Jump, 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 jump. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wow. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari berikan Tuhan sorak-sorai yang terbaik, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Gelas ini melambangkan kehidupan kita. Sama seperti kita butuh air, kita juga butuh untuk berkomunikasi. Biasanya sama orang yang kita hormati, orang yang kita butuhkan. Kayak contohnya guru, kita butuh nilai kan. Sama orang tua, kita butuh uang jajan. Kita kasih respect yang banyak.
Tapi kalau misalnya sama teman sebaya nih, seumuran, ngapain sih respect? Kasihnya setengah-setengah. Buat apa juga, kan seumuran. Ada juga orang yang sebenarnya butuh kita, atau bahkan kita bayar orang itu. Kita ngerasa males banget sih, ngapain respect, kasih dikit aja deh. Padahal guys, seharusnya siapapun orangnya, mau orang yang kita hormati, mau orang yang seumuran sama kita, atau bahkan orang yang membutuhkan kita harus kasih respect yang sama. Kita harus mengkomunikasikan dengan respect yang gak membeda-bedakan. So, I communicate respectfully. We wanna fall in love with Jesus every single day. Let us sing. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever
no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Oh yes, we do love you. We do love you more than anything, Jesus. We do love you more than anything in this world. Thank you, Jesus. We love you more each and every day. In the name of you we pray. Amen. Halo Voltagers, apa kabarnya? Pernah dengar nggak kata-kata ini? If you want to win in life, you must win in communication. Kalau nggak pernah dengar, catat baik-baik. Kalau kamu mau menang di dalam hidup, pertama-tama kamu harus menang dulu untuk berkomunikasi dengan orang. Karena in this life, di kehidupan kita ini butuh orang lain. Gak bisa kita hidup sendiri. Dari lahir sampai kita meninggal, nanti kita hidup sendiri. Tentu enggak gitu ya. Makanya kalau kita hidupnya sama orang lain, kita perlu mengutarakan apa yang kita mau ke orang lain dengan cara komunikasi yang jelas. Nah, kalau gitu berarti semua orang harus bisa komunikasi dengan baik dong. That's why it is a must. Komunikasi ini bukan ngomong tentang bicara ya. Kalau bicara mungkin semua orang bisa bicara, tapi belum tentu semua orang bisa berkomunikasi dengan hormat. Makanya hari ini kita belajar respect in communication. Etika yang paling dasar yang orang harus miliki di dalam komunikasi itu sebenarnya ada pada kata kecil ini namanya hormat. Kata hormat itu sebenarnya di Alkitab dibilang adalah satu perintah dari 10 perintah yang Tuhan kasih ke bangsa Israel. Ini satu perintah pertama yang Tuhan kasih untuk ngatur hubungan kita dengan manusia-manusia lainnya. Ini perintah pertama yang ditulis dan kata-katanya adalah hormat. Sekalipun tulisannya hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi hari ini bukan cuma sama ayah, sama ibu, sama orang tua kita, tapi juga sama orang dari usia manapun. Makanya penting banget. Kalau mungkin bicara semua orang bisa ya. Bahkan bayi aja bisa loh ngomong. Hah, serius Kak? Bisa ngomong gimana bayi? Belum bisa ngomong mungkin mama, papa, tapi dia bisa nangis. Dan itu bentuk komunikasi dia supaya mamanya kasih dia minum mungkin. Tapi kalau kita makin dewasa, kita masih aja ngalami miskomunikasi sama orang. Artinya kita mesti belajar nih beberapa hal yang akan kita buka langsung dari Alkitab. Kita belajar dari Nehemia dulu. Gimana caranya menaruh hormat di dalam komunikasi yang kita lakukan. Pertama ya, Nehemia ini orangnya keren banget. Satu yang kita akan belajar dari Nehemia, sebelum dia itu hormat, di dalam komunikasi itu ada respect-nya. Dia itu menghormati dulu orang yang dia ajak ngomong. Jadi respect the person itu adalah kunci utama dulu. Kalau kita mau ada hormat dalam komunikasi kita. Kita lihat ya Nehemia 2. Kalau kalian tahu ceritanya, mungkin udah terkenal banget si Nehemia ini. Dia ini adalah orang juru minumnya Raja Artasasta yang dikasih kesempatan untuk balik ke Yerusalem untuk bangun tembok yang runtuh itu. Pernah dengar ceritanya pasti ya, tapi hari ini kakak nggak akan bahas yang itu. Kakak bahas gimana dia ini deal with people yang beda-beda. Dari raja sampai rakyat biasa, dia itu bisa ngomong dengan caranya dia yang respect ini. Oke, kita lihat ya. Pasal 2. Kalau kamu lihat pasal 2, itu ceritanya si raja lagi tanya ke Nehemia, kenapa kok mukamu muram gitu ya. Terus Nehemia ini waktu jawab ke raja, dia itu jawab dengan penuh hormat sama raja ini. Jawabannya, hiduplah raja untuk selamanya. Ayat berikutnya lagi bilang, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini. Waduh, kayaknya sopan-sopan ya. Bahasanya sopan. Wah iya jelas Kak, orang ini raja. Anggap aja kita
Ketemu sama siapa nih? Contohnya Pak Presiden Jokowi. Ya pasti kita sopan. Kalau misalnya kita kurang ajar, pasti nanti pengawalnya suruh kita keluar. Tapi bukan cuma itu loh. Ternyata kuncinya dia bukan cuma sopan dan hormat itu sama raja ini, tapi juga sama orang lain. Kita lihat pasal berikutnya. Pasal 4. Mana pasal 4? Nah, dia itu bahkan juga bisa respect di dalam komunikasinya itu sama orang yang gak suka sama dia. Kalau kamu baca di pasal yang keempat, ada orang yang datang lalu ngejelek-jelekin apa yang dia lakukan. Terus abis gitu, Nehemia ini gak jawab satu perkataan pun, dia diam. Tapi dia datang kepada Allah, dia komunikasikan apa yang dia alami, dia diejek orang, dia gak balas, tapi dia komunikasikan ke Tuhan. Kadang diam itu adalah sebuah komunikasi loh. Diam dan tidak berbicara apapun, ekspresi kita aja nih waktu kita diam itu juga bisa ngomong tentang sesuatu ke orang lain. Makanya kenapa waktu ini Nehemia tuh gak ngomong sama sekali sama orang atau mungkin dibilang musuhnya. Karena Nehemia tahu kalau nanti dia ngomong bisa-bisa dia salah ngomong. Karena mungkin kalau udah diejek orang emosi, ya kan? Kalau misalnya kita dibully orang, kita pengennya ngebales. Kalau dia bisa ngomong A, aku bisa ngomong A, B, C sampai D. Tapi Nehemia gak lakukan itu. Waktu dia diejek sama orang lain, Nehemia cuman diam. Komunikasi sama orang yang gak suka sama kita, gak perlu dibales. Itu kunci utamanya. Kita bukan lagi ngomong tentang respect siapa dia, tapi kita respect diri kita di hadapan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tahu kita gak perlu balas. Jadi ini respect kepada Allah yang kasih kita hidup untuk gak membenci orang lain. Jadi Nehemia lakukan itu. Terus bukan cuma itu. Dia berhadapan sama siapa lagi setelah ini? Sama rakyatnya, orang-orang yang ngebangun tembok itu. Wah capek loh kalau kamu tahu tembok itu bukan tembok yang biasanya di depan gang yang cuma 2 biji gitu ya. Enggak, ini tembok yang gede, ini harus melindungi seluruh kota. Jadi bayangkan betapa besar, betapa capeknya orang-orang ini membangun. Gak ada mesin, gak ada alat-alat berat seperti sekarang. Mereka harus bangun ini dengan tenaga manusia. Dan ketika mereka lelah, apa yang Nehemia lakukan? Ketika dia berkomunikasi sama rakyat-rakyat yang membangun ini, dia bilang gini sama mereka, jangan kamu takut terhadap mereka. Itu kata pertama yang diungkapkan sama Nehemia. Rakyat ini boleh, wah takut loh, bukan cuma mereka ini capek, tapi juga takut. Karena ini udah ada ancaman, mereka mau diserang. Tapi Nehemia bilang jangan kamu takut terhadap mereka. Bla 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 blanya kamu bisa baca di ayat 14, di pasal yang keempat. Nehemia itu bukan cuma bisa menenangkan hati dari raja, dari orang yang gak suka sama dia tadi, dia juga bisa ngomong dengan respect itu ke rakyat yang mungkin gak punya jabatan, atau mungkin ya gak sekeren raja lah. Kalau ngomong sama raja kita bisa sopan, kita bisa penuh hormat. Tapi gimana waktu kita ngomong sama rakyat yang biasa? Terakhir, dia bukan cuman hebat di sana ya, tapi di pasal yang kelima ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang yang mengeluh sama dia itu bukan langsung konfront atau langsung ngamuk balik ke mereka. Tapi dia benar-benar punya cara untuk ngomong sama penguasa-penguasa yang ada di kota itu. Itu pun sopan, dia nggak marah-marah penguasanya. Gimana sih kamu bikin rakyat susah? Di pasal kelima kalau kamu baca, itu Nehemia lakukan hal yang keren banget. Karena dia bilang, setelah berpikir-pikir gitu kan, dia akhirnya melakukan sesuatu, yaitu dia bikin sidang. Di mana ada penguasanya, ada rakyatnya. Supaya komunikasinya ini nggak salah, supaya komunikasinya ini nggak jadi demo gitu ya, pakai kekerasan, tapi jelas komunikasinya tepat. Disinilah Nehemia ajarin kita, mau raja, mau orang yang gak suka sama dia, mau rakyat, bahkan juga penguasa-penguasa yang mungkin levelnya gak setinggi raja, dia bisa taruh hormat itu di siapapun. Keren banget Nehemia. Kalau dia udah bisa lakukan ini, terang aja, pasti ini hal yang wajar kalau dia itu sampai akhirnya ditunjuk jadi bupati dan memimpin rakyat yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena dia punya satu keunggulannya, respect sama orang.
dari layer manapun. Gak peduli dia kaya, mau dia cantik atau enggak, dia punya uang atau enggak, dia tenar atau famous atau enggak, itu gak peduli. Dia tetap hormati dengan porsi yang sama. Nah, people skill yang dipunyai Nehemia ini yang kita wajib punya. Begitu kita lihat orang, kita hormati dia seperti Tuhan itu menghormati orang itu. Tuhan itu sayang orang itu, demikian pula kita menghormati ciptaan Tuhan itu. Makanya kalau kita mau punya respect in communication, pertama harus respect the person. Nah, sekarang gimana nih? Kalau tadi Nehemia udah kasih kita contoh untuk kita respect sama orang yang kita ajak ngomong, lalu gimana dengan kita? Setiap hari mungkin kita itu ketemu bukan cuma sama papa mama, tapi juga sama saudara. Ada mungkin yang ketemu sama pembantunya tiap hari, atau mungkin punya supir di rumah, atau juga ketemu cleaning service. Kalau lagi bersekolah gitu ya, mungkin kita ketemu juga cleaning service di sekolah. Atau mungkin ketemu siapa lagi? Tukang sapu mungkin ada di jalan. Gimana kita bisa respect sama mereka dengan mungkin profesinya beda-beda. Ada dari mereka yang mungkin kamu merasa aku bayar kok, pembantu di rumah aku bayar kok mereka. Ya harusnya mereka lakukan apapun. Ada satu kata yang simple yang kita bisa coba praktekkan ketika kita itu ngomong sama orang yang mungkin kita merasa kita bayar mereka. Waktu ngomong sama pembantu contohnya, Mbak tolong ambilin sepatu. Atau mungkin Mbak tolong masakin mie instan gitu ya. Waktu kita ngomong sama mereka dengan kata tolong, itu membuat kita jadi lebih menghormati dia. Dan dia pun yang mendengarnya, komunikasi ini gak jadi kurang ajar, tapi dia jadi ngerasa, oh aku ini masih dibutuhkan, makanya si noninya atau si nyonya bilang tolong. Dan ini simple tapi matters a lot loh. Karena pernah nih suatu hari kakak itu ke rumah seseorang, terus ada anak mungkin sekitar usia voltage gitu ya. Dia ngomong sama mamanya oke, fine. Tapi waktu mamanya bilang, coba bilang sama mbaknya ambilin ini gitu ya. Terus dia langsung teriak, set noleh. Dan dia bilang, Mbak gitu kan. Udah teriak pertama kenceng banget lagi sampai ini tamunya sampai kikuk gitu ya, awkward gitu. Si mbaknya diteriakin kayak gitu, ambilin ini gitu kan. Kakak lupa waktu itu dia minta ngambilin apa. Jujur waktu itu kakak ngerasa, rasanya pengen ngebela mbaknya gitu ya. Ngomong yang baik, tapi kan ya siapalah kakak gitu kan, tamu juga. Kakak juga harus bisa respect dalam berkomunikasi. Makanya waktu itu diem aja. Tapi waktu kakak lihat itu jujur sedih ya. Kadang ada yang panggil bukan mbak loh, ada yang bilang kayak langsung namanya, misalnya namanya Ani gitu ya. Ani, ambilin tuh tasku di belakang gitu ya. Itu nggak respect sama sekali sama orangnya. Jadi waktu kita sebagai anak Tuhan tahu respect the person dulu. Kita respect pembantu kita respect supir kita respect saudara kita respect temen kita yang even mereka nggak famous. Atau mungkin temen kita yang nggak beken, ini nggak masuk pergaulan gue nih gitu ya. Tetap aja lakukan hal yang sama. Kamu respect sama papa mamamu, kamu juga bisa respect sama orang-orang yang mungkin gak bisa kasih kamu uang jajan. Tapi mereka adalah orang yang patut untuk dihormati. Bukan cuma respect sama personnya, tapi juga respect dengan cara kita respon nih apa yang mereka omongkan. Contoh nih ya, waktu orang ngomong, apakah kita langsung nyela, langsung nyaut? Atau seperti Nehemia, lagi-lagi kita belajar dari Nehemia. Ketika Nehemia itu mendapat keluhan dari rakyat, dia ini juga didesak loh. Nehemia itu juga susah, gara-gara semua tiba-tiba ngomelnya ke dia gitu kan. Tapi yang keren dari Nehemia adalah selain respect the person, dia ini bisa mendengar dan berpikir sebelum dia jawab orangnya itu. Jadi di pasal yang kelima ya, kalau kalian lihat di ayat yang pertama, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat. Jadi semua orang ini bukan hanya ngomel, tapi teriak ke Nehemia. Ayat 2 dibilang ada yang berteriak, bla bla bla. Ayat ketiga, dan ada yang berteriak, bla bla bla. 4 juga sama, masih berteriak. Dan semua keluhan itu Nehemia harus dengarkan. Dia nggak nyaut satu pun kata, dia cuma mendengar orang punya keluhan. Wah, di list. Rasanya banyak banget keluhannya.
Terus yang lebih kerennya lagi bukan cuma listen, tapi Nehemia itu ayat ke-7, coba perhatikan kata ini baik-baik. Setelah berpikir masak-masak, bla bla bla. Jadi ada kata berpikir sebelum dia melakukan tindakannya. Ketika kita itu dengerin orang ngomong ke kita, itu aja nggak cukup loh. Bisa jadi kita dengar, lalu kita nggak pakai mikir, kita langsung nyaut. Benar, bisa terjadi kayak gitu ya. Tapi kalau Nehemia, dia kasih contoh kita adalah listen and think. Ketika kita dengar, makanya firman Tuhan bilang, Yakobus, kita buka ya sama-sama Yakobus. Coba Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 19. Ini perkataan firman Tuhan, dia bilang seperti ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau dibilang komunikasi itu bukan cuma waktu kita ngomong loh. Komunikasi itu two-way proses. Jadi ada yang ngomong, ada yang dengar. Nah yang pendengar ini juga wajib untuk memikirkannya sebelum jawab balik. Jadi kalau kita lihat Nehemia ini, dia adalah orang yang cepat untuk mendengar, tapi dia lambat untuk berkata-kata. Dia nggak langsung konfront, dia nggak langsung jawab, tapi dia pikir dulu masak-masak. Masak-masak itu artinya dipikirkan lagi berulang kali, dipikirkan hati-hati, baru dia act atau bertindak, atau dia baru jawabin orang-orang itu. Kalau kita punya respect sama orang, kita punya skill untuk mendengar dan listen sebelum kita ngomong, itu yang membuat kita jadi punya kemampuan komunikasi yang baik. Kak, tapi gimana ya Kak ya? Kadang orangnya itu memang, aduh kayak mamaku tuh lah. Gimana rasanya mau dengerin dia? Sepanjang hari ngomel gitu ya. Ya aku sih sopan sih sama mama, tapi kalau buat dengerin ocehannya dia kayaknya wah udah gak mungkin Kak, gak sanggup aku. Atau mungkin papa, ya mungkin kalau ngomong itu sekalinya ngomong, langsung menyentuh hati, melukai kita gitu ya. Walaupun mungkin gak fisik, tapi hatinya jadi terluka gara-gara mungkin omongannya sedikit tapi pedes gitu ya. Orang-orang yang demikian pun tetap perlu direspek. Respek orangnya, setelah itu dengarkan. Kadang waktu pertama kali kita dengar omelannya, itu wah panas kupingnya ya. Tapi telan dulu, dengerin aja, pokoknya terima dulu. Sebelum kita baru merespon. Kalau perlu merespon, kalau enggak pun diam. Dan next step-nya kakak akan jelaskan terakhir. Tapi pikirkan baik-baik sebelum jadi persoalan, jadi masalah. Gara-gara kamu nyaut terus mama bilang, kamu yang dikasih tahu, nyaut aja gitu ya. Atau mungkin kamu dikasih tahu malah ngebantah mama gitu. Malah jadi masalah. Wah, akhirnya cekcok. Jadi kalau kita komunikasi sama orang, hati-hati cara kita berespon. Termasuk kakak. Kakak juga pernah ngalami hal yang sama gitu kan. Waktu wah kayaknya jiwa mudanya ini meronta-ronta. Kalau dikasih tahu pengennya ngebales. Karena nggak mau disalahin, betul? Kalau misalnya kita dikasih tahu A gitu ya, padahal kita ngerasa enggak, tadi maksudnya B gitu kan. Rasanya pengen langsung ngebales kata-kata orang tua saat itu juga. Counter attack gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak menyelesaikan masalah juga loh. Sekalipun kelihatannya kita menang gitu ya. Tapi belum tentu hati ini damai sejahtera. Jadi waktu itu kakak ngalami namanya, wah anak muda gitu kan. Dikasih tahu, tapi pengennya nyolot, pengennya ngegas gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Malah berantem. Dari situ belajar banget waktu beranjak dewasa gitu ya. Belajar untuk tidak komentar atau jawab orang sebelum kakak mendengar dari A sampai Z yang orang lain sampaikan. Baru kakak berpikir, setelah itu baru kakak merespon. Jadi kalau kita bilang two-way communication, ya ini loh, belajar kita punya etika menghormati dalam berkomunikasi. Ini caranya, respect orangnya, listen, think, baru kamu boleh menjawab. Kadang pun kakak nggak menjawab apa-apa, karena kakak merasa tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah ketika kakak diam dan mendoakan orang tersebut. Kayak tadi Nehemia, diam, nggak perlu dijawab. Tapi mendoakan orang itu supaya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hatinya. Gimana dengan kita? Coba sekarang kita lihat deh diri kita masing-masing. Apakah selama ini komunikasimu itu lancar? Atau komunikasimu itu termasuk yang
apa-apa kamu tuh selalu disalah mengerti sama orang lain. Hati-hati, komunikasi itu juga bukan cuman kata-kata yang keluar dari mulut, tapi juga ekspresi kita. Ketika kita ngomong sama orang, tapi muka kita itu nyolot gitu ya, atau nggak enak mukanya itu, nyebelin. Itu pun juga bisa ditangkap beda loh sama orang lain. Padahal kita nggak bermaksud itu. Jadi waktu kita komunikasi, kenapa kok sering miskom? Karena ternyata komunikasi kita itu nggak respect sama orangnya. Kita ngomong, kita jawabin mama misalnya, tapi orangnya di mana kita nggak lihat. Dia ngomong, kita jawabin, tapi kita sambil mainan HP misalnya. Wah, sambil asik gaming. Kita jawabin sih, tapi kita nggak menghormati orangnya dengan cara itu. Kalau kita gimana? Misalnya nih, karena hari ini kan Father's Day, ya kan, hari ayah gitu ya. Gimana komunikasi kita dengan ayah? Kalau udah cukup baik, good. Tapi kalau ternyata masih ada yang mengganjal, itu juga perlu dibereskan loh. Kamu bisa ngomong sorry, kamu bisa bilang minta maaf ya kan ke papa atau mungkin ke mama, atau mungkin kalau tinggalnya sama grandparent, ya sama grandparentnya. Say sorry itu adalah satu cara kita berkomunikasi di mana kita menghormati orang itu. Kita menghormati orangnya, makanya kita mau say sorry. Wah, susah nggak ya ngomong sorry sama orang? Mungkin susah. Kakak termasuk orang yang susah untuk ngomong. Kalau ngomong di depan kamera gini lebih gampang malah. Tapi kalau ngomong sama orang yang dekat sama kita, itu jadi susah loh. Jadi deg-degan gitu rasanya kalau mau ngomong sorry. Kita tahu kita salah, terus kita mau ngomong sorry itu gengsi rasanya. Tapi bisa mulai dengan cara yang simple ini, lakukan by texting, atau mungkin chatting, atau mungkin kamu put notes. Kalau kamu kesulitan ngomong langsung. Tapi kalau memang kamu bisa lakukan itu, mulai langsung bilang, "Pak, sorry ya, aku bla 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 bla. Next time aku akan bla 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 bla." Mungkin kamu juga marah karena papa tadi mempermalukan kamu di depan om tante yang lain gitu ya. Kamu bisa bilang juga, bukan di depan om tante langsung bilang ke papanya gitu ya, "Aku marah sama papa." Wah, itu malah berantem. Papamu juga malu mungkin ya nanti. Kamu bisa ngomong waktu di rumah atau di perjalanan pulang, "Pak, aku marah." Kasih tahu, komunikasikan itu. Perasaanmu itu bukan dipendam, tapi dikomunikasikan. Kamu sedih, kamu ngomong sama mamamu, "Aku sedih karena mama lebih perhatian sama ini," misalnya. Kamu ngomong, komunikasikan dengan cara yang hormat dengan mereka, tapi tetap itu cara yang terbaik, bukan dipendam sendiri, tapi ngomong sama mereka. Ternyata kak, setelah aku ngomong, malah berantem kak, soalnya mama bilang, wah dijawabin sama mama. Apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Diam. Jadi kalau kamu udah mengutarakan, mengomunikasikan perasaanmu, tapi ternyata nggak ditanggapi baik, malah dimarahin, ya udah, diam aja, doakan. Nggak perlu dijawabin lagi, nanti malah berantem. Senyum, diam, udah selesai, doakan ya. Jadi kita mau jadi anak-anak Voltage bukan cuman pintar Alkitab, tapi secara komunikasi kita berantakan. Bahkan komunikasi sama Tuhan juga loh termasuk salah satunya. Tapi kita mau jadi anak Voltage yang kita bisa ngomong sama Tuhan, tapi kita juga bisa, kita mahir dalam ngomong sama orang lain. Oke? Jadi kita mau berdoa sama-sama, kakak akan doakan setiap kita supaya kita jadi anak yang berkemenangan, win in life. Gak cuma di dalam spiritual life kita, tapi juga ketika kita bersosialisasi sama orang lain. So let's pray, kita akan berdoa, minta Roh Kudus itu tuntun di dalam setiap percakapan yang terjadi di rumah-rumah, percakapan yang terjadi di chat antara kamu dengan temanmu, percakapan yang terjadi di antara kamu dengan pembantu atau supir, itu memberkati mereka, bukan jadi batu sandungan. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, sebuah kesempatan untuk kami belajar di dalam gereja Tuhan, bukan hanya tentang tahu cerita Alkitab, tapi kami diajari bagaimana kami menaruh hormat dalam berkomunikasi, kami tahu bagaimana respect orang yang kami ajak bicara, kami tahu bagaimana mendengar dan berpikir sebelum kami jawabin mereka. Kami bersyukur untuk sebuah skill yang Tuhan berikan kepada kami. Latih kami, asah kami ya Tuhan, supaya kami nggak gampang untuk
konfront atau nggak gampang untuk menanggapi sebelum kami mendengar dan berpikir. Dan kami mau terus menghargai siapapun orangnya yang ada di depan kami yang berkomunikasi dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Roh Kudus bantu kami supaya kami berhasil di dalam area ini. Terima kasih ya Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Hamba-Mu lepaskan berkat yang terbaik buat setiap anak-anak ini. Supaya Tuhan jadikan mereka God stop agent di dalam cara mereka berkomunikasi pun Tuhan akan urapi supaya perkataan yang keluar itu adalah berkat buat orang lain. Menguatkan bahkan juga meneduhkan hati orang lain. Tuhan kasih kemampuan kepada kami supaya kami jadi orang yang berkemenangan di dalam area berkomunikasi dengan hormat kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mumpung hari ini Father's Day nih, kalian bisa langsung lakuin firman Tuhan tadi dengan respect dalam berkomunikasi, salah satunya kepada Papa. Caranya kalian bisa bilang Happy Father's Day, atau I love you, atau apapun itu yang nunjukin kalau kalian respect. Oke Voltagers, good luck, see you next week and God bless you.